Teman-teman sudah bisa melihat layar laptop saya? Sudah, Sudah, Pak. Kak. Untuk terima kasih untuk PPT-nya itu sama dengan yang pekan lalu, teman-teman. Ya, tentang metode Pias kalau yang sebelumnya. Hari ini metode Newton Cotes. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di WA Group ya, pekan lalu. Jadi metode Newton Cotes ini sebenarnya perluasan juga, teman-teman. Ya. Dan dalam hal ini kita akan mempelajari tentang Simpson sepertiga dan 3/8. Nah, di sini metode Newton Cotes adalah metode umum yang dapat menurunkan kaidah integrasi numerik, ya. Nah, gagasannya seperti ini. Ini seperti integral biasa, teman-teman ya. Integral fx dx dengan batas a sampai b itu bisa kita hampiri menjadi px. Px ini polinomial, teman-teman. Nah, di bawahnya ada ya. Polinomial dari A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai ditambah n dikali xn, ya. Nah, kalau kita tahu integral itu nilai solusi sejatinya kan a per n plus satu dikali x plus n plus 1 pangkat x pangkat n plus satu ditambah c. Nah, tapi kalau kita pakai metode Newton Cotes yang bisa juga kita interpolasikan menjadi metode metode Newton eh, Gregory maju. Nah, ini potongan-potongan polinomial, teman-teman. Sebenarnya ini juga hampir sama dengan eh, apa metode eh, integral Riemann, teman-teman ya. Jadi dipotong-potong dari ada F0 ditambah X dikurang X0 delta F0 per 1 faktorial dikali H. Nah, kalau yang suku keduanya atau ya suku keduanya itu deltanya itu kuadrat, bawahnya 2 faktorial dikali H kuadrat dan seterusnya sampai deltanya pangkat N F0 dibagi N faktorial dikali H pangkat N. Seperti itu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di slide yang diberikan minggu lalu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, penerapan dari metode Newton Cotes ini akan kita bahas dari 3 sisi. Kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8. Namun karena trapesium sudah kita bahas pekan lalu ya teman-teman ya, di kelas. Jadi hari ini kita fokus ke metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8 gitu. Nah, kalau trapesium seperti yang kita bahas pekan lalu, itu menghasilkan yang paling bawah ini. Nah, tapi ini ada kesalahan, harusnya yang paling bawah ini ya, sigmanya atau penjumlahannya itu harusnya yang di 2FI ini. Ya, karena dia bergeraknya dari dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N-1, teman-teman ya, yang di bawah sini harusnya. Ini ada kesalahan penulisan, harusnya yang ini sigmanya ditaruh di situ, di depannya itu. Nah, dan ini sudah kita bahas pekan lalu sekali lagi. Jadi yang ini sudah bisa kita lewati. Nah, hari ini teman-teman kita membahas kaidah Simpson sepertiga, teman-teman. Ya. Jadi kaidah Simpson sepertiga ini adalah polinom interpolasi Newton-Gregory maju tadi, tapi yang derajat 2. Nah, berarti dia cuman sampai yang deltanya ini, teman-teman. Apa yang kuadrat atau yang kedua. Seperti itu. Dia di apa ya? Digambarkan dengan punya 3 titik. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat fluktuasinya atau kelengkungannya itu kan turun, naik, atau bisa juga naik, turun. Kalau dalam gambar-gambar tertentu ya, seperti itu. Nah, nah jadi dia punya 3 titik ininya, kekasannya. Ini ya, 1, 2, 3 ini. Nah, kita lihat ya kalau integral tadi itu kan biasalah ya. Apa fx dx. Nah, batasnya ini dalam kasus ini, sekali lagi dalam kasus ini itu dimulai dari 0 sampai 2h karena dia dimulai dari titik origin 0
ya, sampai ke H, sampai ke 2H, gitu kan. Nah, di sini. Makanya sekali lagi dia batasnya 0 sampai 2H. Kemudian tadi biasa itu kan setara dengan polinom, teman-teman. Nah, dia setara dengan polinom berderajat 2. Nah, seperti itu. Nah, polinom berderajat 2 tadi itu kita masukin yang di slide sebelumnya. Nah, tapi dia batas yang derajat 2 aja, teman-teman. Nah, makanya dia di sini sampai yang 2 faktorial H kuadrat dikali delta kuadrat F0 seperti itu. Ya, teman-teman ya. Kemudian ini diintegralkan ya, ini diintegralkan F0 diintegralkan terhadap X berarti F0X. Seperti itu ya. Nah, habis itu X per H berarti setengah X kuadrat per H. Nah, atau kalau dalam yang ini 1/2H dikali X kuadrat. Seperti itu. Habis itu yang ini sama, ini X dikali X artinya X kuadrat sehingga turunannya adalah X pangkat 3 tentunya. Ya, habis itu dikali sepertiga, makanya bawahnya yang dari 2 menjadi 6. Ya. Dan yang ini juga X karena ini adalah X, ya, jadi X kuadrat, bawahnya menjadi 4. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa yang ini hanya hilang? Karena yang bawahnya juga hanya hilang, teman-teman. Di sini kan H kuadrat, ya. Yang di sini H. Nah, jadi dia hanya hilang. Ini kan ada dua keadaan ya. Ini kan artinya X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya dikurang XH dibagi 2 faktorial H kuadrat seperti itu. Makanya di sini kenapa hanya tidak ada? Karena di bawahnya pun kuadratnya dihilangkan. Kalau yang depannya ini nggak ada H karena tidak ada H, makanya dia bawahnya ada kuadrat H-nya seperti itu. Nah, kita masukkan batas-batasnya 2H sampai 0, ya 2 sampai 0, maka yang setiap variabel X kita ubah menjadi 2H. Kalau yang 0 berarti semuanya pasti sama dengan 0. Makanya di sini F0X menjadi 2H dikali F0. Seperti itu kan? Habis itu yang ini X kuadrat berarti 4H kuadrat atau 2 kuadrat dikali H kuadrat itu kan. Nah ini seperti itu. Dan seterusnya sama, yang ini juga masukin 2H. Yang ini juga masukin 2H. Nah makanya hasilnya bawahnya seperti ini. Oke. Terus bawahnya lagi, yang ini bukan dicoret lah ya, di kedua sisi dibagi 2H menjadi 2H, teman-teman. Ya, disederhanakan lah. Bahasa mudahnya ini juga disederhanakan. Kemudian di sini karena 4H/3 dikurang H, itu kan berarti H-nya ini kan 3/3 ya, berarti jadi 1/3 atau satunya tidak ditulis. Makanya seperti ini, hasil paling bawahnya. Oke. Sudah sampai sini. Nah, kita ingat delta F0 itu adalah selisih ya teman-teman ya, dari F1 sampai F0. Sehingga delta F0 ini kita ubah teman-teman menjadi F1 dikurang F0. Nah, yang ini juga sama. Berarti kalau delta kuadrat F0 berarti delta F1 dikurang delta F0 ya. Berarti delta F1 itu sendiri adalah F2 dikurang F1 dikurang F1 dikurang F0 seperti itu. Ini hasilnya. Nah, maka kita ubah dari kedua persamaan dua kriteria ini, teman-teman. Nah, ya. Kita masukkan di sini awalnya adalah delta F0 ya, delta F0. Nah, ini yang di sini yang kuadratnya. Nah, sehingga tinggal masukin ini. Dan ini saya yakin teman-teman bisa menyederhanakannya atau mengalihkannya mudah sekali ya. 2H dikali F1 ya 2H F1. 2H dikurang dikali negatif F0 berarti negatif 2H F0 dan seterusnya sampai belakang. Nah, sehingga teman-teman mendapat hasil yang paling bawah ini ya. H/3 sama dengan F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Seperti itu. Nah, kemudian saya minimize dulu. Nah, kemudian tapi kita ingat di sini adalah penjumlahan teman-teman ya. Penjumlahan yang dari A sampai B
yang dipecah-pecah menjadi X0 sampai X1, X1 sampai X2, sampai Xn-1 sampai Xn. Seperti itu kan? Nah, makanya nilai-nilai yang ini kita bawa ke setiap ini, teman-teman. Nah, di sini. Ini satu ini, kemudian yang ini juga, dan yang ini juga. Seperti itu. Sehingga kalau kita ini kan semuanya koefisiennya H/3. Ya, sekali lagi, semuanya koefisiennya H/3. Artinya, dia di sini bisa dimasukin semua, teman-teman. Ya kan? A dikali B ditambah A dikali C ditambah sampai ditambah A dikali Z, berarti kan A-nya bisa kita taruh depan sendirian ya. A dikali B tambah C tambah D dan seterusnya. Makanya di sini H/3 yang di depan. Kemudian kita lihat di sini yang bergerak ya dengan kriteria yang sama untuk I ya atau FI yang ganjil dia dikali 4, teman-teman. Nih ganjil, ganjil. Dan di sini juga nanti ada ganjil ya. Nah, untuk yang I-nya bergerak dengan ganjil dia dikali 4. Sedangkan untuk I yang bergerak dari genap itu dikali 2 ya. Ini 2 ya. Ini tunggu 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 tunggu. Nggak mau ya? Nih. Nah ya, kalau yang genap dia bergeraknya dari dikali 2. Makanya sigmanya koefisiennya dikali 2. Seperti itu, teman-teman. Nah ya. Sehingga inilah rumus dari kaidah Simpson sepertiga, teman-teman. Nah, yang ini ya. Jadi luasnya menghampiri. Dia lihat di sini, teman-teman, tidak sama dengan, tapi dia menghampiri. Menghampiri H/3 dikali F0 ditambah 4 kali sigma Fi untuk I ganjil ditambah 2 dikali sigma Fi untuk I genap ditambah Fn atau yang paling terakhirnya. Nah, seperti itu. Ya, untuk kaidah Simpson 1/3. Oke. Selanjutnya, bentar ya. Oke, tidak. Aduh. Nah, oke. Yang tadi kan masalah sepertiga. Bagaimana yang 3/8, teman-teman? Ya, 3/8 dia, kalau tadi dia punya 3 titik, sekarang kalau 3/8 dia punya 4 titik, teman-teman. Nah, fluktuasinya atau naik turunnya dia ada 4 titik. Nah, itu perbedaan mendasar. Sehingga dia menggunakan derajat ketiga. Newton Greogi maju, derajat ketiga. Nah, ini berarti kalau tadi kan dia sampai 2 derajat, kalau yang ini sampai 3 derajat. Nah, seperti ini. Ya kan, teman-teman ya? Nah, nah sehingga kalau integralnya kita batasannya dari 0 sampai 3H. Kalau tadi kan sebelumnya 2H. Ini kan dari 0H, 2H, 3H. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sehingga kalau integralnya itu pakai eh, derajat ketiga, tinggal masukin aja integral dari derajat ketiga dari Newton Gregory tadi, seperti itu, teman-teman. Ya, nah seperti itu. Kemudian, nah dengan cara yang sama seperti Newton kaidah Simpson sepertiga, ya, teman-teman bisa langsung mendapatkan seperti ini. Nanti teman-teman cari sendiri caranya seperti yang Newton sepertiga. Nih, seperti yang loh, seperti yang ini caranya ya bisa bisa menggunakan langkah seperti ini untuk sampai mencari hasil yang seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, ngelat ya, tunggu sebentar.
Yang 3/8. Ya, Kamil? Oke. Nah ya, ini teman-teman bisa cari sendiri ya sampai ketemu yang ini. Seperti itu. Nah, terus kalau kita gabungkan, ini menjadi ini ya. Eh, Kalau kita gabungkan, itu menjadi seperti ini teman-teman. Ya, kalau yang ini dia agak lebih kompleks ya. Untuk apa nih? Satu, dua, empat. Nah, kalau dia untuk yang depannya tiga, ya, ini I-nya bergerak dari untuk I ini satu, dua, empat, lima, tujuh, 8. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Ketika dia 3, 6, 9, dia pakai yang 2. Makanya ketika 2, dia I-nya 3, 6, 9 dan seterusnya sampai N-3. Kemudian kalau untuk ini I-nya eh, I-nya bergerak dari satu sampai N-1 dengan catatan I tak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya, kelipatan 3. Nah, ini ya, di sini ada sekali lagi ada syarat atau kelipatannya. Kalau khususnya yang kali 3 ya, I-nya sama dengan satu sampai N-1 dengan I tak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah kaidah Simpson yang 3/8. Hmm. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita aplikasikannya ke Excel, teman-teman. Silakan sambil gimana? Jadi hari ini Newton Cotes untuk kaidah Simpson sepertiga dan 3/8 teman-teman yang kita bahas ya. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau sudah ini udah selesai ya kita. Jadi kita tinggal di Excel ya, yaitu sepertiga dan 3/8. Soalnya masih sama ya, teman-temannya masih sama. Atau saya punya referensi lain nih teman-teman. Sebentar saya stop screen, stop share dulu. Sekali lagi ya, kalau mau sambil bertanya, saya sambil membuka folder saya. Ya. Hmm. Teman-teman, saya harap sudah bisa melihat Excel saya ya. Nah, ini soalnya seperti yang kemarin, ada fx sama dengan 4t dikurang t pangkat 3 dikali eksponensial t kuadrat, ya, dengan batasnya 0 sampai 2, dengan potongannya sebanyak 256 titik. Nah, berapakah nilai dari integral 4t dikurang t pangkat 3 eksponensial t kuadrat dengan batas 0 sampai 2 tersebut? Pakai metode Newton-Cotes yang untuk Simpson sepertiga. Nah, silakan teman-teman ya, sambil buka ini ya. Jadi yang pertama, kita kan diminta ada 256 potong ya. Ini ada 256, A-nya dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Oke. Hanya artinya ya, 2 dikurang 0 dibagi 256 kan? Gitu kan? 0 2 dikurang 0, 2 dibagi 256 hasilnya
0,00717813 teman-teman. Sudah, ini sama seperti minggu lalu. Ya, ini sama. Oke. Yang kedua, N-nya. N-nya kita buat 0 sampai 256. Nah, ini ya, 256 ya, 256 ya. Kalau teman-teman mau cepat, pakai sequence. Kalau yang pakai WPS. Saya nggak tahu kalau Excel pakai apa namanya. Kan sama dengan sequence sequence 256. Nah, nah sehingga nih teman-teman bisa langsung tanpa harus narik ke bawah, dia bisa sampai 256. Seperti itu ya. Nah, silakan kalau sama fungsinya sama saya itu sequence, tapi saya pakai WPS, teman-teman. Kalau yang lain pakai Excel, saya kurang tahu. Mudah-mudahan sama. Oke. Setelah itu kita tentukan XN, teman-teman. Ya. XN adalah apa namanya? Ini kan setiap titik-titik X0, X1, X2 misalnya ya, teman-teman ya. Kan ada grafik gini. Nah, dia kayak gini. Nah, berarti di sini X1 gitu kan? Ini X1, yang ini X2, gitu-gitu kan? Nah, kalau X0 dia di titik origin makanya dia 0. Ini X0, makanya dia 0. Ya, X0 adalah 0. Nah, X1 sebenarnya kita bisa tahu X1 itu pasti adalah nilai H karena ini adalah titik pertama atau potongan pertama 0,7813 sama kan 0,007813. Seperti itu. Yang kedua, tentunya ini dikali dua dong. Kalau ini 0,007, aduh. Kalau ini 0,007, berarti di sini ya 0,014 gitu kan? Nah, atau 0,015 dalam hal ini. Nah, seperti itu. Makanya dia yang ini seperti itu ya. Seperti biasa, teman-teman ya. Jadi ini setelah buat teman-teman buat N sebanyak 256. Kenapa? Karena di soal dia minta 256 potong. Ya. Sudah N dari 0 sampai 256, XN-nya atau titik-titik X1, X2, X3 dan seterusnya ialah nilai H ini ya dikali dengan nilai N. Itu kan dikali N gitu kan. Nah, biar dia tidak bergerak, hanya itu dikunci pakai dolar. Makanya di sini saya kunci pakai dolar, teman-teman ya. Sini pakai dolar. Seperti itu. Sehingga dia tidak bergerak, J9-nya, J9 dolarnya dia masih tetap di nilai H. Ya. Habis itu ini dikali-kali-kali, sudah dikali-kali teman-teman. Ya. Nah, sudah tuh sampai ke 256. Bentar. Nah, sampai 256, tentu pasti 256 dua di titik paling atas ya, batas atasnya. Yaitu 0 sampai 2 tadi kan berarti 2. Nah, pasti 2 di hasilnya. Nah, terus FN teman-teman buat. FN itu adalah soal gitu kan? Udah tinggal buat soalnya. Ini soalnya teman-teman. Nah, ini kan 4 T atau di sini ya XN-nya maksudnya di sini ya. Aduh. Nah, di sini 4 dikali XN ya dikurang XN pangkat 3. Nah, makanya buat yang seperti ini. Ya, dikali ini adalah representasi dari soal ini ya, teman-teman ya. Nah, dikali ini. Dikali eksponensial T kuadrat atau di sini eksponensial XN kuadrat. Kalau dalam hal ini. Ya, seperti itu. Kalau udah dapat nih teman-teman nilai-nilai ini. Silakan ya, kalau ada pertanyaan langsung potong aja ucapan saya. Langsung Pak, ini Pak. Nah, langsung silakan. Tidak perlu tunggu saya sesi
Apakah ada pertanyaan? Tidak perlu langsung potong omongan saya. Atau ada yang salah? Ada satu hal yang salah saya sampaikan, langsung juga dipotong. Ya, oke, seperti itu. Jadi ini, teman-teman, nilai-nilai dari Fn untuk setiap potongan Xn. Nah, sudah. Kita sudah dapat, teman-teman, nilai-nilai Fn, ya, yaitu adalah fungsi-fungsi ini dengan batas-batas yang sudah kita partisi sebanyak 256 kali. Nah, ya. Kita sudah dapat ini yang dipotong sebanyak 256 kali, yaitu ini hasil-hasilnya. Nah, tadi ingat rumusnya, ya. Rumusnya itu kan ini. Ingat, I-nya bergerak untuk yang dikali 4 itu ketika I-nya 1, 3, 5. Ya. Yang ganjil-ganjil. Kalau yang genap itu untuk yang kalau yang dikali 2 itu untuk yang genap, teman-teman. Ya. Itu adalah 246. Ya, seperti itu. Sehingga kita buat ada dua kolom di sini. Nih, ada kolom ganjil, ada kolom genap. Gitu kan? Ada kolom ganjil, ada kolom genap. Nah, kita lihat yang ganjil dulu. Ganjil itu adalah, nah, di sini teman-teman lihat yang saya buat sum product. Apa arti sum product? Perkalian dalam penjumlahan. Seperti itu kan? Dari seluruh dari nilai Fn. Ya. Seluruh dari nilai Fn. Sama juga nanti dengan yang sebelahnya. Dia juga sum product dari setiap nilai Fn. Ya. Yang ganjil-ganjil karena di sini dia ada dua kondisi. Kenapa kita ada dua ini? Karena di sini dia ada dua kondisi. Ketika dia 4 dikali 4 itu untuk yang I-nya bergerak ganjil. Dia dikali 2 ketika I-nya bergerak genap. Nah, sehingga yang ganjil adalah perkalian dalam penjumlahan sum product dari semua nilai ini tetapi ya mod. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana bisa kita ada rumus mod atau modulus. Ayo, ya. Mod untuk row ya ya, dari sepanjang ini tadi ya. Nah, dikali dua. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan kalau yang ini oke, sum product ya. Ini oke, nggak ada masalah. Yang saya mau tanya adalah mod. Kenapa dia seperti ini? Nah, kalau teman-teman bandingkan, dia kalau yang ini satu dikurang mod. Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Kenapa yang itu mod, yang satunya eh, apa namanya? Satu min mod. Eh, salah lagi. Oke. Apa?
Jadi teman-teman ya, mod mod dalam kurung row, habis itu ininya ya, apa Excel-nya ya. Nah, ini dua itu adalah untuk menentukan kita tuh mau pakai baris yang ganjil atau yang genap. Itu artinya teman-teman. Nah, nah ya. Jadi kan row itu kan untuk baris ya, artinya bahasa Inggrisnya kan baris. Habis itu mod itu untuk membagi nomor baris dengan dua dan mengembalikan sisanya hmm, sisanya berapa gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau mod mod row dikali dua, apa koma dua, jadi itu tuh dia akan membuat ketika dia genap, dia nilainya nol. Dan ketika dia ganjil, dia nilainya satu. Artinya, setiap elemen-elemen ini, ketika dia barisnya nol, itu dikali nol. Tapi kalau ketika dia eh, 1, 3, 5, itu dikali satu, yang sehingga hasilnya adalah diri dia sendiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini fungsinya untuk mengeliminasi baris-baris yang ini ya, maksud saya yang ini adalah untuk mengeliminasi baris-baris yang nilainya genap dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Seperti itu. Makanya dia fungsinya itu. Lawannya tentu adalah satu min mod, ya. Kalau yang ini itu supaya nilai-nilainya dia yang genap dikali satu, baris kegenap dikali satu, dan yang ganjil dikali nol. Makanya dia seperti itu rumusnya. Kita sudah dapat ganjilnya adalah ini, ya. Genapnya adalah ini. Nah, sehingga luas hampirannya adalah rumusnya tadi, gitu kan? Nah, kurang sini ya. Nah, rumusnya tadi apa luasnya? H per 3 dikali F0 tambah 4 sigma itu ditambah 2 ini ditambah Fn. Nah, ini rumusnya ya yang di Excel, yang di PPT. Nah, sehingga luasnya itu adalah H per 3. Berarti yang ini J9 ini ya per 3. Nah, dikali N6 yaitu adalah F0. F0 0 gitu kan. 4 dikali sum produk tadi yang dikali ganjil yang ini. Nah, habis itu yang ini 2 kali ini berarti 2 kali genap yang nilai di sini ditambah yang paling terakhir Fn ke N ke 256 ya dalam hal ini seperti itu. Sehingga didapat hasilnya hmm, nah, sehingga didapat hasilnya adalah ini ya. Apa namanya? 24,799. Kalau kita menggunakan integral ya, yang normal gitu, ternyata dia hasilnya 24,799 ya. Sehingga galat yang dihasilkan adalah nilai tentu nilai mutlak dari luas hampiran dikurang luas sejati atau boleh juga nilai mutlak dari luas sejati dikurang hampiran 0, ini luas sejati dikurang luas hampiran yaitu 0,000 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat negatif 6 dikali 6,578. Kalau sesuai dengan standar yang biasa kita gunakan, ya standar yang bisa kita gunakan itu kan 10 pangkat negatif 5. Ini memenuhi nilainya ya. Nilainya sangat lumayan ya bisa digolongkan baik ya untuk mencari nilai dari fx sama dengan 4t dikurang untuk menghitung nilai dari integral 4t dikurang t pangkat 3 eksponensial t kuadrat dengan batas 0 sampai 2 menggunakan kaidah Simpson sepertiga seperti itu. Cukup baik ini hasilnya.
Nah, selanjutnya dengan soal yang sama, kita akan mencari yang 3/8, teman-teman ya. Nah, ini. 3/8. Ya, dengan soal yang sama ya. Tentu kita mencari nilai ini biasa sama ya. N-nya 256, A-nya 0, B-nya 2, H-nya 0, ini ya. Tunggu ya sebentar ya. Ya. Oke, nilai N-nya tentu dari 0 sampai 256 sama tadi nggak berubah ya. XN-nya adalah yang tadi H dikali N gitu ya. N keberapa dikali H. Ini sama dengan yang tadi. Rumusnya juga sama. Untuk fxn-nya itu sama ya dengan yang tadi gitu kan. Ini kan 4 dikali xn gitu kan. Dikurang xn pangkat 3 dikali eksponensial xn pangkat 2 seperti itu ya. Nah, sekarang kita boleh tambahkan kategori ya. Yang ini adalah yang paling ujung atau titik awal. Ini yang pertama ini bukan kelipatan 3, yang kedua juga bukan kelipatan 3, tapi yang untuk N ketiga itu adalah kelipatan 3. Ini ya, seterusnya ya. Sama ya, seperti ini ya. Sampai ke 256. Seperti itu. Nah, sekarang nilainya. Nah, nah, jika ini pakai ini teman-teman, pakai if then else ya, pakai logic ya, logic di Excel. If then else, if E15 adalah ujung, maka dia adalah nilai dari D15. Nah, ya. Selain itu, nah kan, ini kan, selain itu jika E15 adalah kelipatan 3, nah, maka eh, dia dikali 2 sesuai rumus yang ada di mana tuh tadi? Di soal. Tetapi, nah, jika E15 itu adalah selain kelipatan 3, maka dia dikali 3. Selain itu lagi sama dengan 0. Paham ya? Itunya ya. Fungsi logikanya dia ada 3 kali lipat di sini teman-teman. Di sini sama, dia tinggal narik ya. Berarti saya cukup menjelaskan salah satu aja. Ini saya ulangin lagi yang ini ya. Nah, jika ya, jika untuk n ke satu atau E15 ya, salah, E16 maaf, jika yang ini adalah ujung, maka dia nilainya E6 D6 D16 ini salah ini. Nah, pencet. Tunggu 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 tunggu. Tunggu sebentar. Saya ulangin, teman-teman. Oke. Jika ya, ini untuk E16, jika dia adalah ujung kategorinya, maka dia nilainya adalah diri dia sendiri. Ya. Atau yang ini fxn-nya. Tetapi kalau dia E16-nya adalah keterangan kelipatan 3, yang ini adalah kelipatan 3, maka dia dikali 2. Akan tetapi lagi, kalau dia itu keterangannya adalah selain kelipatan 3, maka dia dikali 3. Dan selebihnya itu sama dengan 0.
Nah, itu maksud dari kata-kata atau kalimat-kalimat fungsi logika yang diberikan di sini. Sehingga ini adalah hasilnya yang ini. Nah, kalau yang ini berarti dia dikali eh, yang ini dikali 3. Kalau yang ini dikali 2, dikali yang ini dikali 3. Ya, salah. Saya terbalik. Kalau yang ini, iya benar ya. Iya. Kalau yang ini, yang n kedua ya, itu adalah karena dia selain 3, di sini selain 3, ya, maka dia di sini adalah dikali 3. Seperti itu. Ya. Nah, dan seterusnya gitu kan. Nah, sampai ke 256. Ya. Hmm. Nah, sehingga luas hampirannya adalah yang tadi 3 3H/8 ya. Kalau ini sudah disederhanakan karena kita sudah mencari nilai setiap bobot untuk setiap n-nya ya. Ke xn ke berapa kita sudah itu, makanya kita sesimpel ini rumusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi dia 3 dikali H ya. 3H/8 dikali di penjumlahan dari sini ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini seperti itu. Dan nilai sejatinya ternyata adalah 24,799 ini. Dan galatnya ternyata 0,003. Nah, artinya dalam kasus ini ya masih lebih baik yang Simpson sepertiga. Karena ini lebih besar daripada 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Mau ada pertanyaan? Izin Bapak, Ya. boleh nggak Excel yang Bapak jelasin tadi itu dikirimkan ke kami? Soalnya yang saya ketinggalan, Bapak. Oh iya boleh. Tenang. Kalau Excel, insya Allah akan saya berikan. Oh, Gimana? iya, Pak. Oke. Ya. Yang UTS Manasa aman ya? Itu bisa sampai tengah malam. Saya kasih waktu. Sudah saya berikan ke Mas Heru soalnya. Ya, silakan kerjakan. Kirim ke email saya sampai tengah malam. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Izin bertanya Pak, tapi ini mengenai yang trapesium sama titik tengah yang tugas minggu Oh, lalu. oh ya, kenapa tuh Mbak Putri? Mbak Kika? eh yang di trapesium sama titik tengah itu eh, luas hampirannya hampir 2 kali lipat bedanya Pak. Itu ada yang salah dari yang saya kerjakan atau bagaimana ya Pak? Kalau Mbak nanya luas hampirannya 2 kali lipat, eh, itu tentu ada yang salah dari yang Mbak kerjakan. Tidak mungkin ya antara luas trapesium sama atau segi empat sama aja ya rumusnya ya. Dengan luas titik tengah, kalau misalnya Mbak luasnya itu sampai 2 kali lipat,
ada yang salah. Di mana titik salahnya? Pembagian N-nya sangat kecil. Itu salah satunya. Atau ada error, human error selain itu. Tapi kalau misalnya dengan partisi yang cukup banyak, seperti 100, harusnya hasilnya hampir sama. Mungkin galatnya aja yang beda-beda sedikit, ya. Yang satu 10 pangkat 6 dikali 6, yang satu 10 pangkat 6 dikali 3. Tapi kedua-duanya sudah sama-sama memenuhi nilai dari lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Seperti itu, Mbak. Jika ada sanggahan, silakan, Mbak. Ada sanggahan atau siapa yang mau berkomen lagi? Nanti Excelnya saya berikan, ya. Hmm, Ya. Izin bertanya Bapak, Mbak Nadia, iya Pak. Tadi kan Bapak ada tuh di Excel yang kategori-kategori ujung, terus kelipatan tiga, ujung kelipatan tiga. Nah, Nadia mau tanya, itu kenapa kita pakai kelipatan tiga ya Pak, bukan pakai kelipatan yang lain mungkin yang mana tuh Pak? oke Mbak Nadia, tunggu bentar, laptop saya ngelak. Hmm, Bentar ya Mbak, si muter-muter. Ujung-ujung. Sebenarnya jawabannya itu adalah turunan dari rumus yang kita gunakan, Mbak. Misalnya, mana ya? Bentar. Ini saya mau jelasin dari mana ya? Itu kan dia pakai derajat kedua, misalnya. Derajat kedua rumusnya adalah ini. Ketika kita integralkan yang ada x-nya, berarti f0 menjadi f0x. H per 2 menjadi seperdua x pangkat per 2h dikali x kuadrat, seperti itu. Ya, terus kita masukkan dan seterusnya. Terus kita masukkan batasnya dari 2h sampai 0. Nah, sudah itu kita dapatlah yang ini. Ya, dengan setelah kita memasukkan x-nya atau mengubah variabel x-nya menjadi 2h, yang nolnya kita abaikan. Nah, terus sudah itu yang di sini adalah penyederhanaan. Seperti ini kan 4h kuadrat dibagi h 2h itu adalah 2h. Seperti itu kan. Nah, yang ini bisa juga disederhanakan, yang ini juga bisa disederhanakan, jadilah yang seperti ini. Sehingga kalau lebih sederhananya lagi, 4h per 3 dikurang h itu adalah h per 3. Seperti itu. Nah, sehingga dapatlah yang ini. Dan kalau kita sederhanakan lagi, delta F0 itu adalah F1 dikurang F0, sedangkan delta kuadrat F0 adalah 2 dikurang sama dengan 2F, salah, sama dengan F2 dikurang 2F1 ditambah F0, sehingga kalau kita masukkan yang ini, itu menjadi yang ini. Ya, H per 3, F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Dan ketika nilai yang ini kita masukkan ke setiap
ya, ke setiap nilai-nilai yang ini yang digabungkan. Nah, dia akan menghasilkan yang seperti ini. Ini salah satunya ya. Habis itu yang ini dia menghasilkan yang ini seperti itu. Nah, karena dia ada hal-hal yang sama. Nah, karena dia H per 3-nya sama, berarti H3-nya bisa taruh di paling luar. Ya, H per 3 yang ini bisa taruh paling luar karena dia di sini kan H per 3, di sini H per 3 dan seterusnya. Nah, sudah kita keluarkan. Nah, di sini 4, di sini kan kita dapatnya 4F1, makanya dia masuk di golongan yang ini. Terus yang ini 2, berarti dia masuk ke golongan yang ini. Nanti balik lagi, yang ganjil lagi 4, makanya dia masuknya ke sini. Makanya dia I-nya bergeraknya ketika ganjil atau I sama dengan 1, 3, 5. Sedangkan kalau yang genap 2, 4, 6 itu dikali 2. Ini kan ini contohnya nih. 2 F4. Ya kan? Berarti I-nya ketika 4 dia adalah genap seperti itu. Itulah mengapa di sini perkaliannya ada yang 4, ada yang 2. Begitu juga dengan yang Newton Simpson yang 3/8. Tunggu sebentar. Simpson yang 3/8. Aduh, aneh ya. Nggak mau gerak nih. Nah, Simpson 3/8 juga seperti itu, Mbak Nadia. Ketika dia ini ya 3 apa namanya? F1 3, F2 3, F4 3, F5 3. Makanya I-nya dia bergerak dari 1 sampai N-1, tetapi I bukan kelipatan 3. Itu dibuatnya seperti ini. Nah, habis itu yang ini 2F3, 2F6, apa lagi? 2F9. Makanya I-nya sama dengan yang kelipatan 3. Seperti itu. Makanya dia dikali 2 karena setiap yang ini variabelnya dikali koefisiennya 2. Gitu, Mbak Nadia dan teman-teman yang lain. Apakah ada pertanyaan, Mbak Nadia? Eh, Apa, Mbak? Ya, enggak, oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Nadia. Ini slide-nya ada di minggu kemarin ya, teman-teman ya. Jadi tidak saya kirimkan lagi kecuali yang Excel-nya. Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya mau nanya ke pertemuan berikutnya. Maksudnya ini apa yang program linear? Gimana? Bapak izin. Iya, siapa yang Ingrid, mau? Pak. Mbak Ya, Ingrid. tadi di kaidah Simpson 1/3 di bagian ganjil sama genap. Itu tadi saya udah uji coba di Excel, terus hasilnya Mm-mm. itu beda, Pak. Jadi ini rentangnya kan dari yang kalau yang ganjil kan mulai dari N sama dengan 1. Itu N-nya sama sampai 255 kan, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ingrid. Bagus ya Mbak Ingrid sudah mencoba. Saya sangat apresiasi. Tapi N-nya dari 0, Mbak. Kalau saya. Nah, mungkin di situ ada perbedaan antara kita Mbak ya. Tapi bagus, bagus Mbak. Nggak apa-apa. Ntar saya share lagi sebelum saya bagikan ya di grup. Saya share lagi ke semua teman-teman ya. Di sini Mbak Ingrid, kita bahas yang sepertiga dulu aja. Kita mulai dari 0. Kan memang kita biasanya dari yang pertemuan-pertemuan berikut sebelumnya, kita ini mulai dari 0. Gitu Mbak. Maksud saya itu yang diganjil ini, Pak. Ini, Iya, di situ rentangnya itu kan mulainya yang saham produk itu mulai dari eh, N sama dengan 1 sampai N-nya itu sampai 250. 256. Bentar, kita lihat ya. Rumusnya N sama Tapi dengan 1.
tunggu. Ini 262. Ini Simpson ini mah. Bentar, Mbak. Ini 3/8. Tadi Mbak nanya yang 3/8 apa sepertiga, Mbak? 1/3, Pak. Salah saya salah share. Tunggu. Iya. Enak sekali. Mana? Enak sekali. Ah, tunggu, bentar. Atau Mbak boleh share? Coba Mbak mana tadi ya? Mbak Ingrid boleh share? Iya, boleh, Pak. Boleh silakan. Mana? Satu. Ya, hilang. Hmm. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah Mbak. Nah, di sini kan tadi bedanya di sini, Pak. Tadi Bapak itu hal yang Bapak 1587 kalau nggak salah tadi. Nah, di Hmm. saya tuh jadi 1586. Tadi tuh saya eh, sum produknya itu kan di sini mulainya dari satu, I-nya dari satu yang dari sini. Terus sampai N-nya kan di kos 1. Jadi saya sampai N-nya itu 250 eh, 255. Nah, Coba ke jadi atas lagi saya Mbak. Hmm. Yang sampai 259 ya tadi. Berapa soal itu? 255. ya terus yang Hmm. genapnya itu kan karena di rumusnya ini sampai N kurang 2. Nah, di sini beda juga hasilnya dengan yang Bapak. Yang ini kan tadi kalau yang Iya. Bapak sama juga. Kalau ini sama dengan ke Bapak dari N sama dengan 2 kan. Terus Hmm. karena di sini sampai N kurang 2 berarti bawahnya itu sampai 254 yang saya buat, Pak. Nah, itu jadi maksudnya kok bisa Ya, beda itu gimana nih, Pak? ya, makasih untuk koreksinya Mbak Ingrid. Ntar saya lihat dulu yang punya saya. Ini terus. Nah, punya saya juga sama dengan Mbak. Nih ya, saya kirim aja di grup ya, yang punya saya. Kenapa kita berbeda ya? Tunggu, saya kirim apa namanya ini? Nah, itu sudah saya kirim ke grup. Dan untuk Mbak Ingrid, yang kita buat itu sama Mbak. Tapi saya nggak tahu kenapa kita bisa beda ya hasilnya ya. Gimana Titi? Coba lihat soalnya. Mbak fungsi nggak salah? Enggak kayaknya. Gimana ya? Bentar, ini pertemuan 10 tanggal 26. Hmm, siapa tadi yang nanya-nanya ya? Oh iya, saya udah ingat. Nah, jadi saya
Saya sama loh dengan Mbak ini. Apa ya? Apa kita berbeda? Oke, 125, 62511 sama. Kenapa ganjil kita beda tapi ya? Sam satu, iya kita apa ya? Kalau saya mau lihat FN-nya Mbak, rumusnya Mbak FN. Sama, kurang sama. Hmm, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa? Kok saya beda ya? Sama semua itu Mbak. Ini sama. Coba tadi lihat ganjilnya yang ininya di bawah ganjil itu. Nah itu. Waduh Mbak kita sama loh. Serius deh saya. Nggak ada bedanya kita. Ya, bisa beda ya hasilnya. Mungkin teman-teman ada yang ikut jawaban Mbak Ingrid bisa menjelaskan hasilnya sama padahal cara pengerjaannya pun sama, tidak ada bedanya. Dan itu sudah saya bagikan ya di grup ya. Apa ya kita ya? Sama Mbak. Coba lah Mbak lihat di yang itu saya. Pasti sama jawabannya. Udah. Saya nggak bisa jawab juga Mbak, karena setiap fungsi dan itu kita tuh sama. Tapi terima kasih untuk Mbak Ingrid ya sudah merepresentasikan jawabannya ya. Itu mungkin ada kekeliruannya saya nggak tahu di sebelah mana. Tapi kita sama. Oke, ada pertanyaan lain selain Mbak Ingrid? Kalau tidak ada, ya, saya rasa cukup yang untuk metode numerik, teman-teman ya. Teman-teman silakan pelajari lagi. Nanti kita ketemu lagi insya Allah sekitar tanggal 10 kalau nggak salah. 10 April. Ya. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin eh, kalau misalnya ada salah kata, salah satu perbuatan. Semoga kita kembali ke fitrah kita masing-masing ya. Eh, Mungkin itu udah cukup untuk yang metode numerik. Sekarang pertanyaan saya yang program linier.